Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bella Amirul Hasan, mahasiswa Teknik Mesin Universitas Mercu Buana. Izin memaparkan, baik, izin memaparkan untuk tugas besar 3 mata kuliah metodologi penelitian. Di sini saya mengambil penelitian dengan judul analisis distribusi beban pada sistem hydraulic jacking dalam proses erection tangki tipe dome roof berdasarkan EPA 650. Nah, berikut adalah outline yang akan saya paparkan di dalam presentasi ini. Pertama itu ada latar belakang, kemudian ada rumusan masalah dan tujuan penelitian, tinjauan pustaka, research gap dan hipotesis, metodologi penelitian, objek penelitian, dan terakhir diagram alir penelitian. Hmm. Topik pertama yaitu latar belakang. Baik, latar belakang dari penelitian ini adalah seiring berkembangnya industri kimia, petrokimia, dan pupuk, kebutuhan akan tangki penyimpanan berkapasitas besar terus meningkat. Dalam proses konstruksi tangki penyimpanan ini, metode hydraulic jacking ini banyak digunakan karena dianggap lebih efisien dan lebih aman dibandingkan metode konvensional. Namun metode ini juga memiliki beberapa tantangan utama. Salah satunya adalah distribusi beban yang tidak merata pada setiap hydraulic jack. Kondisi tersebut dapat menyebabkan overload, deformasi struktur tangki, hingga buckling pada sel tangki. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis distribusi beban pada sistem hydraulic jacking selama proses erection tangki tipe dome roof dengan acuan standar yaitu EPA 650. Harapannya adalah penelitian ini dapat mengevaluasi tingkat keamanan sistem lifting serta eh, didapatkan rekomendasi konfigurasi hydraulic check yang optimal. Lanjut untuk topik berikutnya adalah rumusan masalah dan tujuan penelitian. Untuk rumusan masalah pertama itu adalah bagaimana distribusi beban pada sistem hydraulic jacking selama proses erection tangki tipe dome roof itu tipe dome roof. Yang kedua adalah berapa besar beban yang diterima oleh masing-masing hydraulic jacking selama proses lifting. Ketiga adalah apakah kapasitas hydraulic jack yang digunakan telah memenuhi faktor keamanan berdasarkan kondisi pembebanan aktual di lapangan. Yang keempat, bagaimana pengaruh jumlah hydraulic jack terhadap distribusi beban dan keamanan struktur selama erection. Yang kelima, apakah sistem hydraulic jacking pada proses erection tangki telah memenuhi kriteria keamanan berdasarkan standar APA 650. Adapun tujuan penelitian ini adalah yang pertama adalah menganalisis distribusi beban pada sistem hydraulic jacking selama proses erection tangki tipe dome roof berlangsung. Yang kedua, menghitung beban yang diterima oleh masing-masing hydraulic jacking. Yang ketiga, mengevaluasi kapasitas hydraulic jack terhadap beban aktual selama proses lifting. Yang keempat, menganalisis pengaruh jumlah hydraulic jack terhadap distribusi beban dan faktor keamanan sistem. Yang terakhir adalah mengevaluasi keamanan proses erection tangki berdasarkan standar EPA 650. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Sedikit penjelasan mengenai tinjauan pustaka ini adalah metode hydraulic jacking pada proses erection tangki penyimpanan ini sebenarnya sudah banyak dilakukan, terutama yang berkaitan dengan efisiensi konstruksi, keselamatan kerja, dan analisis struktur selama proses lifting atau pengangkatan. Eh, Selain itu ada beberapa penelitian juga yang membahas mengenai distribusi beban pada sistem pengangkatan. Tapi sebagian besar penelitian ini masih berfokus pada aspek metode konstruksi.
analisa tegangan, maupun simulasi numerik. Sementara untuk penelitian yang secara khusus membahas mengenai distribusi beban pada sistem hydraulic jacking selama proses erection ini masih relatif terbatas. Nah, ini ada beberapa contoh penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas mengenai eh, proses erection tanki. Pertama itu adalah perancangan desain dan metode erection mat water tank berdasarkan EPI 650. Ini metode penelitiannya adalah perhitungan desain. Sementara untuk hasil penelitiannya itu yang pertama menghasilkan desain tangki dan metode erection yang memenuhi persyaratan sesuai standar EPA 650. Yang kedua itu adalah menentukan dimensi material dan komponen utama tangki. Nah, keterkaitan dengan penelitian saat ini itu adalah menjadi acuan penelitian yang pertama ini adalah menjadi acuan dalam proses erection tangki berdasarkan EPA 650. Kemudian penelitian yang kedua, eh, kemudian penelitian kedua itu adalah penelitian terkait checklifting erection method for construction of medium size above ground steel storage tank. Nah, ini metode penelitiannya adalah studi kasus, di mana hasil penelitiannya yang pertama, metode hydraulic jacking terbukti lebih efisien dan aman dibandingkan metode konvensional scaffolding. Yang kedua, mengurangi waktu pengerjaan, risiko kerja di ketinggian, dan kebutuhan peralatan pendukung. Keterkaitan dengan penelitian saat ini itu adalah menjadi referensi penerapan hydraulic jacking pada konstruksi tangki. Penelitian yang ketiga dengan judul Tank Jacking Equipment for APA 650 Tank. For APA 650 Tanks, metode penelitiannya adalah analisis teknis dengan hasil penelitian yang pertama adalah menjelaskan konfigurasi hydraulic jack, lifting bracket, dan sistem pengangkatan tangki. Yang kedua, menentukan kapasitas jack dan sistem kontrol lifting. Keterkaitan dengan penelitian saat ini adalah menjadi referensi konfigurasi hydraulic jack. Yang keempat adalah load distribution analysis in multi-point hydraulic lifting system. Dengan metode penelitian itu adalah metode analisis distribusi beban yang menghasilkan menghasil yang dengan hasil penelitian yang pertama itu distribusi beban dipengaruhi oleh jumlah dan posisi titik lifting serta konfigurasi sistem. Yang kedua adalah ketidakseimbangan beban dapat menyebabkan overload pada titik angkat. Dengan keterkaitan dengan penelitian saat ini itu adalah menjadi dasar teori analisis distribusi beban pada hydraulic jacking. Yang terakhir ini lebih ke acuan standar yang akan digunakan yaitu EPA 650 welded tanks for oil storage. Ini standar yang akan kita jadikan acuan apakah eh, metode yang digunakan ini sudah sesuai. Selanjutnya, ini ada research gap dan hipotesis. Ini beberapa research gap. Yang pertama itu ada sebagian besar penelitian berfokus pada analisis tegangan dan informasi struktur, sedangkan penelitian yang saat ini saya lakukan itu berfokus pada analisis distribusi beban pada sistem hydraulic jacking. Nah, penelitian terdahulu itu fokusnya pada analisa tegangan, deformasi, dan buckling. Yang untuk saat ini tuh fokusnya pada analisis distribusi beban pada sistem hydraulic jacking. Jadi yang kita analisa ini adalah beban yang diterima masing-masing hydraulic jack selama proses lifting atau erection tangki. Kemudian yang kedua itu mengevaluasi metode erection dengan menggunakan hydraulic jacking dengan metode hydraulic jacking atau menggunakan scaffolding. Nah, untuk penelitian yang saat ini itu lebih fokus kepada menganalisis pengaruh jumlah hidrolik jack terhadap distribusi beban, serta mengevaluasi faktor keamanan sistem lifting. Kemudian yang ketiga, perhitungan distribusi beban belum terintegrasi dengan evaluasi berdasarkan EPI 650 dan tidak membahas faktor keamanan sistem lifting secara spesifik. Sementara untuk penelitian saat ini yang akan dilakukan, yaitu adalah mengintegrasikan perhitungan distribusi beban dengan evaluasi berdasarkan EPI 650 dan menilai kesesuaian terhadap batasan kapasitas cek dan persyaratan keamanan sesuai dengan standar EPA 650. Dan yang terakhir,
Untuk penelitian sebelumnya itu tidak memberikan rekomendasi konfigurasi jumlah dan penempatan hidrolik check berdasarkan analisis distribusi beban. Nah, untuk penelitian saat ini itu memberikan rekomendasi konfigurasi jumlah dan titik-titik penempatan hidrolik check yang lebih aman dan efisien. Sehingga diharapkan ini menjadi referensi pelaksanaan konstruksi tinggi tipe Domruf di industri lapangan. Jadi untuk kesimpulan dari ResearchGate ini itu adalah penelitian ini diharapkan untuk mengisi kekosongan studi dengan menganalisis distribusi beban pada sistem hydraulic checking secara kuantitatif, mengevaluasi pengaruh jumlah cek terhadap beban dan faktor keamanan, serta mengintegrasikan hasil analisis dengan standar EPI 650 untuk menghasilkan rekomendasi konfigurasi yang aman dan efisien. Nah, ini beberapa eh, step yang akan kita lakukan, yaitu pertama itu menginput data geometri tangki seperti ya data tangki seperti berat jumlah sel, terus material, ketebalan masing-masing plat, dan ada kita hitung berat berat strukturnya, jumlah jack yang dipakai dan spesifikasi hidrolik jacknya. Nah, kemudian setelah itu, setelah kita mendapatkan semua data tersebut, ya kita melakukan analisa. Pertama itu menghitung distribusi beban, kemudian variasi jumlah jack, menghitung juga faktor keamanannya, serta mengevaluasi hasil dari berdasarkan EPI 650. Nah, dari hasil analisa ini bisa kita dapatkan hasil yang pertama itu ada distribusi beban per, per hidrolik check, kemudian ada beban maksimum dan minimum yang bisa diterima oleh hidrolik check tersebut. Kemudian kita juga mendapatkan safety factor yang sesuai dengan EPA 650. Jadi dari hasil penelitian itu diharapkan kita dapat mendapatkan rekomendasi terkait konfigurasi jumlah cek yang optimal, kemudian penempatan masing-masing cek, kemudian menentukan prosedur erection aman dan efisien, dan menjadikan ini sebagai referensi untuk konstruksi tangki di lapangan. Nah, ini hipotesa penelitiannya. Permasalahan utama yang bisa kita lihat di sini ini pada proses erection tangki menggunakan hydraulic jack itu dapat terjadi ketidakseimbangan beban yang diterima oleh hydraulic jack ini. Nah, itu dapat diakibatkan oleh eh, beberapa penyebab. Yang pertama itu perbedaan kapasitas jack. Jadi bisa saja salah satu jack ini ada yang bebannya ternyata tidak sesuai dengan eh, yang lain, sehingga salah satu mungkin mendapatkan 12 ton, sementara yang lain cuma mendapatkan 8 atau 10 ton, sehingga ada satu yang bebannya lebih besar. Nah, ini bisa menyebabkan juga kegagalan fungsi pada hidrolik jack. Kemudian ketidaksinkronan pengangkatan. Jadi pada hidrolik jack ini, ketika dilakukan erection tangki, hidrolik jack ini harus bergerak secara bersamaan agar tidak me- merusak eh, struktur tangki apabila tidak dijalankan secara bersamaan. Nah, ketika ini tidak dijalankan bersamaan, potensinya itu dapat berupa deformasi atau buckling pada shell atau dinding tangki tersebut. Nah, selain itu juga ada eh, posisi beban yang tidak seimbang. Jadi eh, ini pengaruhnya terhadap titik penempatannya. Jadi balik lagi posisi penempatan hidrolik jack ini juga menjadi salah satu eh, concern yang harus diperhatikan pada saat eh, proses erection di tangki. Ini kita bisa dilihat di sini dampak dari ketidakseimbangan beban itu terjadi overload pada hydraulic jacking, deformasi struktur, ini buckling pada shell, kemudian ada risiko kegagalan sistem lifting, sehingga erection tangki tidak dapat dilaksanakan. Kedua itu ada asumsi
Asumsi dasar yang pertama itu adalah tangki memenuhi ketentuan desain EPE 650. Yang kedua, berat struktur dihitung berdasarkan data desain tangki. Jadi data data berat ini akan kita ambil dari data aktual yang di lapangan karena ini adalah lebih ke studi kasus ya. Jadi kita akan mengambil data real di lapangan terkait berat berat total keseluruhan tangki mulai dari shell, roof, dan attachment atau aksesorisnya. Ketiga, hydraulic jack bekerja vertikal dan terdistribusi merata di keliling tangki. Yang keempat, pengangkatan dilakukan secara sinkronisasi atau secara bersamaan. Yang kelima, ini penelitian ini tidak mempertimbangkan beban angin dan gempa saat proses lifting. Kemudian masuk ke variabel penelitian, nah, itu ada variabel independen. Jadi variabel independen ini kita akan melakukan analisa terkait konfigurasi jumlah hidrolik jack, mana yang paling aman untuk dilakukan dengan berat tangki yang akan dilakukan pengangkatan. Kemudian yang kedua ada variabel dependen, itu pertama distribusi beban pada setiap jack, beban maksimum pada jack, dan safety factor pada sistem lifting. Nah, untuk variabel kontrolnya sendiri ini ada berat struktur tangki, kapasitas masing-masing jack yang digunakan, kemudian titik pemasangan jack, dan terakhir prosedur erection top down method. Jadi metode yang digunakan ini adalah dari metode bawah ke atas gitu. Jadi yang akan kita rakit terlebih dahulu ini adalah posisi roof. Ini yang kita anggap sebagai top. Jadi kita ngerakit dulu posisi roof, baru kita ngerakit dindingnya ke bawah. Gitu. Ini dinamakan top down method. Kemudian ini adalah hipotesa penelitiannya. Jadi hipotesanya adalah semakin banyak jumlah hidrolik jack yang digunakan dengan distribusi merata dan proses pengangkatan yang sinkron, maka distribusi beban pada setiap jack akan semakin merata, sehingga nilai safety factor sistem lifting menjadi lebih tinggi dan proses erection lebih aman. Nah, hipotesa ini diterima apabila distribusi beban merata, sehingga safety faktornya tinggi dan proses erection aman. Uh, Hipotesanya akan ditolak jika safety factor rendah dan risiko kegagalan tinggi. Ini ilustrasi hipotesanya. Jadi kita akan menggunakan eh, mengambil beberapa konfigurasi. Pertama ada konfigurasi dengan 12 hidrolik jack, 16 hidrolik, 20 hidrolik sampai dengan 24 hidrolik. Harapannya semakin banyak jumlah hidrolik jack dan semakin eh, bagus pembebanannya, distribusi distribusi bebannya, maka diharapkan safety factor beban maksimumnya rendah dan safety faktornya tinggi. Tuh. Kemudian masuk ke topik kelima yaitu metodologi penelitian. Ini untuk hipotesa pemikirannya adalah penelitian ini dilaksanakan secara sistematis dengan pendekatan analisis teknik untuk mengevaluasi distribusi beban pada sistem hydraulic checking selama proses erection tangki. Tahapan ini dimulai dari identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis distribusi beban, hingga evaluasi berdasarkan EPA 650. Nah, untuk jenis penelitiannya sendiri ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan engineering analisis. Dengan metode penelitian ini adalah studi kasus pada proses erection tangki tipe dome roof. Nah, analisisnya ini dilakukan berdasarkan data teknis proyek, seperti gambar teknik, spesifikasi material, dan sampai dengan sistem hydraulic checkingnya sendiri. Nah, penelitian ini juga berfokus pada perhitungan distribusi beban, safety factor, serta evaluasi keamanan sistem lifting berdasarkan standar EPA 650 yang untuk menghasilkan rekomendasi konfigurasi hydraulic check yang aman dan efisien. Nah, ini untuk diagram alir penelitiannya, ini kita bisa lihat di sini yang pertama itu kita melakukan identifikasi permasalahan, jadi menentukan
permasalahan terkait distribusi beban pada sistem hydraulic checking. Kemudian kita melakukan studi literatur. Studi literatur ini nih yang akan saya lakukan untuk penelitian itu kemungkinan akan mengacu ke standar EPA, lebih banyak ke standar EPA 650. Kemudian yang ketiga ini pengumpulan data. Ya, adapun data-data yang akan dikumpulkan itu pertama data geometri tangki seperti diameternya, tinggi tangkinya, tebal sel, tebal roof, jumlah selnya sama pos layout nozzle-nya. Jadi posisi nozzle-nozzle-nya itu ada di mana aja. Kemudian ini untuk data materialnya, jenis material yang digunakan, masa jenis materialnya, tebal eh, tebal plat, bottomnya akan digunakan dan spesifikasi material. Ya. Kemudian kita juga mengambil data hidrolik jack seperti jumlah jack yang akan dipakai, kemudian kapasitas masing-masing jack, stroke jack, posisi jack, sama konfigurasinya. Nah, setelah data ini kita kumpulkan, kita akan melakukan perhitungan berat struktur. Ini menghitung semua eh, berat tangki yang akan diangkat. Jadi eh, asumsi bahwa tangki yang kita angkat ini adalah posisi dengan eh, beban yang semakin tinggi akan semakin tinggi proses liftingnya juga beban ini akan semakin bertambah. Kemudian ini kemudian setelah ditentukan berat struktur, kita juga melakukan perhitungan total beban struktur. Jadi selanjutnya akan dihitung eh, beban yang akan diangkat sekali satu tahap proses correction. Kemudian setelah itu dilanjutkan analisa distribusi beban dengan membagi ke total masing-masing hydraulic check. Nah, setelah itu kita akan melakukan perhitungan terhadap variasi jumlah hydraulic check-nya tadi seperti yang tadi disampaikan ada 12, 16, 20 sampai 24. Kemudian selanjutnya itu perhitungan beban ke tiap-tiap jack. Kemudian setelah didapatkan perhitungannya, kita menghitung juga safety faktornya terkait kapasitas cek dan beban aktualnya. Dan kemudian setelah safety factor didapatkan, kita akan melakukan evaluasi berdasarkan EPI 650. Apakah safety factor ini masih masuk dengan standar EPI 650? Nah, jika tidak, kita akan kembali melakukan analisa distribusi beban. Dan apabila ini sudah masuk, nah kita akan melakukan pembahasan. Dan terakhir, di analisis dan pembahasan. Di analisis dan pembahasan ini kita akan melakukan perbandingan dari beberapa konfigurasi hingga ketemu beban maksimum dan safety factor yang bisa kita gunakan di eh, yang bisa kita rekomendasikan. Terakhir, kesimpulan dan saran, kemudian selesai. Dan ini untuk objek penelitian. Jadi objek penelitian ini saya lakukan berdasar menggunakan studi kasus pada proyek pembangunan tangki penyimpanan asam sulfat milik PT Petrokimia Gresik. Nah, data penelitian yang diperoleh ini dari dokumen teknik, dokumen teknik seperti engineering dokumen, kemudian gambar desainnya untuk gambar desain tangkinya, spesifikasi material, dan data teknis hydraulic jacking yang akan digunakan selama proses selection. Nah, objek penelitian ini juga difokuskan pada proses erection tangki penyimpanan menggunakan metode hydraulic jacking. Analisis dilakukan terhadap distribusi beban yang diterima oleh masing-masing hydraulic jack selama proses pengangkatan tangki. Nah, ini bisa dilihat untuk spesifikasi umum ya. Eh, Objek penelitian ini proyek tangki asam sulfat milik PT Petrokimia Gresik. Mungkin ini tangki penyimpanan asam sulfat. Tipe tangki ini tipe tangki vertikal dengan tipe dome roof. Kapasitas kapasitas tangki di 20.000 metrik ton dengan diameter 30 meter. Untuk material tangkinya ini ada material shell dan roof. Material shellnya ini menggunakan material plat ASTM A516 grade 65.
Mantiller roof ini menggunakan ASTM A283 grade C dengan jumlah shell cores itu 9. Jadi ada 9 plat yang akan kita susun secara vertikal dengan metode menggunakan metode erection yaitu hydraulic jacking. Rencana penggunaan hydraulic jackingnya ini ada di 20 set dengan kapasitas masing-masing hydraulic jack di 12 ton. Nah, ini ilustrasi tangki penyimpanan yang akan kita bangun. Ini ada dua tangki yang kita kita bangun secara independen ya. Pembangunannya secara independen. Ini bisa kita lihat tinggi tinggi dari lantai sampai dengan sel paling atas ini 17 meter. Sementara jika dari tanah sampai ke ujung ke topnya roof ini itu di 22 meter dengan diameter 30 meter. Ini yang dimaksud shell course itu adalah jadi eh, posisi sambungan antar dinding tangki ini yang kita namakan course. Di ini ada 9 course, kita bisa lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, untuk metode erectionnya sendiri kurang lebih seperti ini. Jadi kita akan pertama itu akan melakukan apa eh, persiapan dulu. Jadi pemasangan penentuan titik hidrolik jack. Kemudian kita akan melakukan eh, pengangkatan shell, kemudian erection roof sampai terakhir posisi eh, sel terakhir. Jadi eh, kalau kita bisa kita lihat di sini, ini analisis distribusi bebannya kurang lebih. Jadi beban ketika tangki ini sudah mencapai sel terakhir, jumlah sel korslet sudah lengkap, kemungkinan beban yang akan diterima itu di 260 kilonewton dengan asumsi eh, berat jumlah sel dan berat masing-masing sel seperti ini. Jadi yang akan kita hitung itu adalah kapasitas eh, distribusi beban masing-masing jack selama proses erection ini dengan mempertimbangkan bahwa yang akan diangkat yang akan di beban yang akan diterima oleh masing-masing jack ini tuh beban tangki keseluruhan ini dapat dibagi merata oleh masing-masing hydraulic jack tersebut. Kemudian ini untuk timeline penelitiannya. Ini penelitian saya karena ini adalah penelitian yang saya lakukan sendiri di tempat kerja saya. Jadi eh, saya masukkan ini mulai dari Januari, di mana eh, identifikasi masalahnya memang sudah kita lakukan di awal. Itu dari Januari sampai 2026, ini pengumpulan data proyek, kemudian studi literaturnya di Februari, bulan Maret ini sudah dilakukan pengumpulan data proyek. Nah, di April Mei ini kita sudah melakukan pengolahan. Nah, untuk di bulan Mei sampai Juli sekarang ini kita melakukan analisis distribusi beban. Nah, di Agustus sampai Desember ini, hasil analisa ini kita lakukan evaluasi. Jadi selama proses erection tangki itu kurang lebih memakan waktu 4 bulan, ya kurang lebih 4 bulan. Jadi selama proses erection ini kita akan melakukan evaluasi setiap tahap erection erection nanti kita akan lakukan evaluasinya masing-masing. Makanya butuh waktu agak lama ini karena diharapkan Desember ini konstruksi tangki ini sudah selesai. Ketika ini sudah selesai, saya akan menyusunnya untuk menyusun bab 4 dan 5 itu nanti di Januari dan Februari 2027. Nah, kemudian untuk penyelesaiannya diharapkan bulan Maret dan April ini
kan skripsi saya bisa selesai, penelitiannya bisa selesai. Baik, mungkin cukup sekian untuk pemaparan saya terkait penelitian analisis distribusi beban pada sistem hydraulic jacking dalam proses reaction tangki tipe dome roof berdasarkan EPA 650. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.